Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa Universitas Samratulangi Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis angkatan tahun 2021. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tugas kelompok mata kuliah Ekonomi Mikrobisnis. Namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Encik Grace Adonia Josefina Rumanggit MSI dan Mener Linden Reinhardt J. Pangimanan ME selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikrobisnis. Atas arahan dan bimbingan Mener dan Encik, kami dapat menyelesaikan tugas kelompok pada saat ini. Saat ini kami akan menjelaskan tentang pasar monopolistik. Namun sebelum kami masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3 yang beranggotakan 9 orang. Yang pertama, Rosi Diarni Silalahi. Yang kedua, Lois Stefania Boruguru Singa. Yang ketiga, Edward Kalangi. Yang keempat, Kelvin Josias. Yang kelima, Ferdianto Sipayung. Yang keenam, Harold Ali Pastika. Yang ketujuh, Jason Kalengkongan. Yang kedelapan, Kensia Woran. Dan yang terakhir, saya sendiri, Septiani Eriska Borisyotam. Langsung saja kita masuk ke dalam bagian materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan sekelompok saya. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian pasar monopolistik. Di dalam pasar monopolistik, ada banyak sekali penjual yang menawarkan dagangan yang homogen atau serupa. Tapi produk yang dijual dibedakan dengan kualitas, bentuk, dan juga ukurannya, serta semua penjual yang ada harus bersaing dengan maksimal. Produk yang dijual di dalam pasar ini mempunyai kualitas, harga, dan juga ukuran yang berbeda-beda meski dalam satu jenis produk. Penentuan harga yang tetap biasanya akan ditentukan langsung oleh penjual, sehingga tidak menggunakan mekanisme pasar. Pasar monopolistik pada dasarnya merupakan sebuah pasar yang ada di antara dua jenis pasar yang cukup ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Oleh sebab itu, pasar jenis ini masih mengandung unsur-unsur atau sifat yang berasal dari pasar persaingan monopoli dan juga pasar persaingan sempurna. Dengan kata lain, pasar persaingan monopolistik dapat diartikan sebagai sebuah pasar yang mana memiliki banyak penjual atau produsen yang memproduksi produk yang beragam. Ada beberapa alasan suatu perusahaan ingin bergabung di dalam pasar monopolistik. Yang pertama, perusahaan memiliki kekuasaan untuk bertindak sendiri-sendiri atau tidak berkolusi seperti pasar oligopoli. Yang kedua, setiap perusahaan menghasilkan barang atau jasa sejenis. Namun, satu perusahaan dengan perusahaan lain dapat dibedakan dari segi ukuran, kemasan, pelayanan, servis, dan sisi keunikan lainnya. Yang ketiga, jika suatu perusahaan menaikkan harga barang, perusahaan itu tetap dapat menarik pembeli, meski hanya sedikit. Sebaliknya, jika perusahaan menurunkan harga, maka mudah untuk menjual semua barang yang dihasilkan. Ciri-ciri pasar monopolistik. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri pasar monopolistik yang perlu kamu pahami. Yaitu yang pertama, memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak. Produsen yang ada di dalam pasar monopolistik sangatlah beragam dan berjumlah banyak, sehingga tiap penjual atau produsen harus merasa puas dengan pembagian pasar ataupun market share yang relatif kecil. Tak hanya itu saja, penjual yang ada di dalam pasar monopolistik tidak mempunyai kekuasaan secara penuh untuk menentukan harga di pasaran. Hal tersebut berkaitan dengan jumlah penjual yang cukup banyak, sehingga muncul berbagai kesulitan terkait koordinasi antar produsen atau penjual. Jadi kolusi harga hampir tidak bisa dilakukan. Setiap pemilik usaha harus selalu aktif mencari target pasarnya sendiri. Yang kedua ada diferensiasi produk. Diferensiasi produk yang dimaksud di sini adalah produk yang serupa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kita bisa melihat perbedaan tersebut dari bentuk, ukuran, corak, kualitas, dan lainnya. Setiap produsen akan memberikan ciri khas dan sentuhan khusus pada produk yang dihasilkan. Seperti halnya pabrikan aparel dan juga alat-alat olahraga seperti Nike, Adidas, Fila, Skechers, dan juga Puma mempunyai produk yang serupa, di mana semua perusahaan tersebut mengeluarkan jenis sepatu yang sama, tapi produk yang mereka hasilkan memiliki karakteristik dan ciri masing-masing. Oleh karena itu, setiap perusahaan atau produsen tidak bisa seenaknya sendiri menentukan harga pasaran, baik itu menurunkan
ataupun menaikkan harga apabila salah satu produsen berusaha untuk merusak harga pasar, maka hal itu secara otomatis akan diikuti oleh produsen lainnya. Akan tetapi, para produsen tetap tidak bisa menaikkan harga produk. Sebab jika ada yang nekat menaikkan harga namun kompetitor tetap mempertahankan harga tersebut, maka perusahaan tadi akan mengalami kerugian. Yang ketiga, ada persaingan produsen tidak berdasar pada harga. Di dalam pasar persaingan monopolistik, produsen atau penjual cenderung tidak bisa mempermainkan harga di pasaran, kecuali ada sesuatu konsensus yang dilakukan secara bersamaan dengan produsen lainnya. Oleh karena itu, persaingan yang terjadi di dalam sistem pasar ini lebih mengarah kepada desain, kualitas, marketing, dan kelebihan dari masing-masing produk. Kalaupun ada yang ingin bermain harga, misalnya saja ada produsen yang ingin menetapkan harga tinggi untuk produk yang ditawarkannya, maka produsen tersebut harus bisa meyakinkan para konsumen terkait kualitas dan juga keunggulan dari produk tersebut dibandingkan dengan produk serupa milik kompetitor. Yang keempat yaitu kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar. Semua produsen yang ada di dalam sistem pasar ini memiliki kebebasan untuk masuk dan keluar pasar. Sebab produk-produk yang mereka tawarkan bisa digantikan oleh produk serupa dari produsen lain yang masih bertahan di dalam pasar tersebut. Hal itu tentu tidak akan menyebabkan kelangkaan produk dan menyusahkan konsumen yang ingin mencari produk tersebut. Sementara untuk produsen baru, mereka tidak perlu memiliki sejumlah modal yang besar untuk dapat bergabung dan bersaing dalam memperebutkan pangsa pasar. Asalkan produk yang ditawarkan memiliki harga yang terjangkau dan berkualitas baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, konsumen yang ada di dalam pasar akan menerima kehadiran produsen baru itu. Yang kelima yaitu perkembangan teknologi dan inovasi. Karena adanya persaingan yang ketat dan banyaknya kompetitor di dalamnya, maka tiap produsen atau penjual dituntut untuk dapat terus memberikan sebuah inovasi terhadap produk yang mereka tawarkan. Hal tersebut juga menyebabkan teknologi dapat berkembang dengan cepat untuk mengimbangi inovasi yang diinginkan oleh para produsen. Saat sebuah produsen melakukan inovasi, maka hal itu akan mendatangkan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan keuntungan normal saat menggunakan produk lama. Dengan adanya pendapatan atau keuntungan yang meningkat, maka akan lebih mudah menarik produsen lain untuk melakukan inovasi serupa atau lebih baik lagi. Oleh sebab itu, konsep inovasi dan juga teknologi tak akan pernah putus selama ada persaingan yang ketat antara produsen satu dan lainnya. Materi selanjutnya yaitu keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, keseimbangan jangka pendek. Perusahaan mencapai keseimbangan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, perusahaan dapat menikmati laba supernormal. Adapun dalam jangka panjang, perusahaan hanya menikmati laba normal. Keseimbangan jangka pendek tercapai bila MR sama dengan MC, karena memiliki daya monopoli walau terbatas. Kondisi keseimbangan perusahaan yang bergerak dalam pasar persaingan monopolistik sama dengan perusahaan yang bergerak dalam pasar monopoli. Pada saat MR sama dengan MC di titik E, sama halnya dengan perusahaan monopolis. Harga jual lebih besar daripada biaya marginal atau P lebih besar daripada MC. Tetapi kemampuan eksploitasi laba relatif terbatas karena kurva permintaan yang dihadapi sangat landai. Yang kedua, keseimbangan jangka panjang. Dibandingkan dengan pasar monopoli, persaingan monopolistik masih lebih baik jika dilihat dari lebih kecilnya total kesejahteraan yang hilang atau dead weight loss. Namun tetap kurang efisien dibanding dengan pasar persaingan sempurna. Ada dua penyebab mengapa pasar persaingan monopolistik tidak dapat lebih efisien dibanding dengan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, harga jual masih lebih besar daripada biaya marginal atau P lebih besar daripada MC. Yang kedua, kapasitas berlebihan atau excess capacity.
Pada saat berada dalam keseimbangan jangka panjang, perusahaan sebenarnya tidak berproduksi pada tingkat yang paling efisien, sebab titik persinggungan antara kurva AC dan kurva D bukan di titik terendah pada kurva AC. Jika perusahaan ingin memproduksi pada AC yang paling rendah, output harus ditambah sampai dengan output pada AC minimum. Keuntungan dalam pasar persaingan monopolistik. Grafik permintaan yang akan dihadapi oleh produsen yang ada di dalam pasar persaingan monopolistik lebih bersifat elastis dibandingkan dengan pasar monopoli. Akan tetapi, tingkat permintaannya tidak sampai mencapai sifat elastis yang sempurna seperti kurva permintaan yang ada di dalam pasar persaingan sempurna. Di dalam pasar persaingan monopolistik, kamu akan memperoleh beberapa keuntungan yang tidak bisa didapatkan di jenis pasar lain. Berikut ada penjelasan lengkapnya. Pertama, memaksimalkan keuntungan dalam jangka pendek. Permintaan yang ada dihadapi oleh semua produsen yang ada di dalam pasar persaingan monopolistik, mayoritas berasal dari keseluruhan permintaan konsumen atau pasar. Keuntungan yang maksimal dapat diperoleh jika produsen terus memproduksi barang-barang yang disediakan hingga pada tingkat tercapainya MC sama dengan MR. Dalam hal itu, perusahaan atau produsen akan memperoleh keuntungan di atas rata-rata dalam jangka waktu yang pendek. Kedua, memaksimalkan keuntungan jangka panjang. Dengan adanya keuntungan yang melebihi batas rata-rata akan menyebabkan perkembangan produsen di dalam pasar. Sehingga setiap produsen yang ada di dalam pasar harus siap menghadapi permintaan yang semakin sedikit di berbagai tingkatan harga. Jadi, keuntungan yang akan diperoleh juga semakin menurun ke tingkat normal. Terdapat juga ketidakefisienan di dalam pasar persaingan monopolistik. Ada dua penyebab mengapa ketidakefisienan muncul di dalam pasar persaingan monopolistik. Pertama yaitu karena harga jual yang lebih besar dibandingkan dengan biaya marginal, dan yang kedua adalah kapasitas yang terlalu berlebih. Jika perusahaan mengalami kerugian minimum, maka mereka akan keluar dari pasar tersebut, sehingga jumlah produsen atau penjual yang ada di dalam pasar akan semakin berkurang, dan jumlah permintaan yang didapatkan oleh produsen yang masih ada akan semakin meningkat. Dengan keluarnya produsen-produsen tadi dari pasar, maka hal itu akan terus berlangsung sampai produsen memperoleh keuntungan yang normal. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan monopolistik yang perlu kamu pahami. Pertama, kelebihan pasar persaingan monopolistik, yaitu yang pertama, banyaknya perusahaan di dalam pasar akan memberikan keuntungan tersendiri untuk para konsumen dalam memilih barang atau produk yang terbaik bagi mereka. Yang kedua, adanya kebebasan untuk keluar dan masuk untuk para produsen, sehingga hal itu akan mendorong para produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam setiap produk yang mereka tawarkan. Yang ketiga, terdapat diferensiasi produk yang bisa mendorong para konsumen untuk lebih teliti dalam memilih produk yang nantinya akan dibeli dan bisa membuat setiap konsumen bisa lebih selektif terhadap produk yang akan dipilih. Yang keempat, pasar tersebut relatif cukup mudah kita jumpai karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari ada di dalam pasar monopolistik. Berikut juga kekurangan dari pasar monopolistik. Yang pertama, pasar persaingan monopolistik memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, baik dalam hal harga, kualitas, maupun layanan, sehingga para produsen yang tidak mempunyai modal dan pengalaman yang cukup akan lebih cepat keluar dari pasar itu. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat masuk ke dalam pasar tersebut, sebab para pemilik usaha yang ada di dalamnya mempunyai skala ekonomi yang tinggi. Yang ketiga, pasar ini mendorong berbagai perusahaan untuk selalu memberikan inovasi, sehingga hal itu akan meningkatkan biaya produksi yang nantinya berimbas kepada harga produk yang harus dibayar oleh para konsumen. Demikian kelebihan dan kekurangan persaingan dari pasar monopolistik. Berikut ini adalah contoh dari pasar persaingan monopolistik yang penting untuk diketahui. Contoh yang kita ambil pertama yaitu pabrik rokok. Pabrik rokok seperti The Jarum, Gudang Garam, Jisamsu, dan lainnya sama-sama memproduksi rokok. Tapi setiap perusahaan mempunyai ciri khasnya masing-masing. Bahkan harga yang dipatok oleh masing-masing perusahaan juga berbeda-beda.
Tidak ada standar yang bisa menentukan bahwa harga dari produk tersebut harus sama atau seragam. Selain itu, setiap perusahaan mempunyai kuasa yang untuk bisa mempengaruhi pasar menggunakan produk yang dimiliki. Akan tetapi, mereka tidak bisa memberikan pengaruh harga kepada keseluruhan harga pasar ataupun harga yang ditetapkan oleh pesaingnya. Adapun perbedaan lain yang dapat kita lihat dari semua contoh produk dari pabrik di atas adalah mengenai racikan rokok, tampilan desain kemasan, dan juga varian rasa yang disediakan. Kemudian jumlah batang rokok yang ada di dalam kemasan juga bergantung dari masing-masing pabrik. Contoh yang kedua yaitu pabrik sepeda motor. Contoh selanjutnya dari pasar persaingan monopolistik yang ada di Indonesia adalah pabrik sepeda motor Honda ataupun Yamaha, di mana motor keluaran Honda selalu dianggap lebih irit dibandingkan dengan sepeda motor merek lainnya. Sementara motor keluaran Yamaha dinilai lebih mempunyai tenaga yang unggul dibandingkan dengan sepeda motor lainnya. Hal itu adalah salah satu contoh yang ada di pasar persaingan monopolistik, di mana kedua brand tersebut sama-sama memproduksi sepeda motor. Akan tetapi keduanya mempunyai karakteristik yang cukup berbeda. Demikian pembahasan mengenai monopolistik beserta ciri-ciri dan contohnya, di mana dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pasar monopolistik mempunyai suatu pasar yang dikembangkan karena tidak adanya kepuasan dalam pasar persaingan sempurna dan pasar monopolistik. Dengan kata lain, pasar monopolistik adalah gabungan dari pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Demikian penyampaian materi kami dari kelompok 3. Jika ada salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua.